Untuk nomor 18, 3 tahun yang lalu umur Citra 2 kali umur Diva. 7 tahun lagi umur Citra sama dengan 4/3 umur Diva. Umur Diva sekarang adalah titik-titik tahun. Sekarang kita misalkan terlebih dahulu, ini adalah umur Citra adalah X tahun dan umur Diva adalah Y tahun. Kejadian 3 tahun yang lalu ya. Jadi kalau umurnya saat ini Citra itu X dan umur Diva itu Y, maka kejadian 3 tahun yang lalu umur Citra 2 kali umur Diva, sehingga umur Citra ini kita kurangkan dengan 3. Begitu juga 2 kali umur Diva juga kita kurangi dengan 3, karena kejadian 3 tahun yang lalu. Terus berikutnya kejadian yang kedua, yaitu 7 tahun lagi umur Citra sama dengan 4/3 umur Diva. Nah, jadi umur Citra ini ditambah dengan 7, terus kemudian sama dengan 4/3 umur Diva ditambah dengan 7. Ya, sekarang dari dua persamaan ini akan kita eliminasi ya. Ini kita jabarkan terlebih dahulu. X dikurangi 3 sama dengan 2Y dikurangi 2 kali 3 yaitu 6, ya, 2 kurangi 6. Terus berikutnya X ditambah 7, ya ini kita kalikan 3-nya ke ruas kiri, sehingga kita tuliskan 3X ditambah 21 sama dengan 4 dikali Y, ya, terus kemudian ditambah 4 dikali 7, 28 ya. Oke, berikutnya dari sini kita buat menjadi bentuk persamaan lagi. Jadi yang atas itu bisa kita ubah menjadi X dikurang 2Y sama dengan negatif 3. Sedangkan yang bawah ini bisa kita ubah menjadi 3X dikurangi 4Y sama dengan 7. Setelah kita eliminasi ya, maka akan didapatkan bahwa X-nya sama dengan 13 dan Y-nya sama dengan 8. Dari sini yang ditanyakan adalah umur Diva sekarang. Jadi karena tadi dimisalkan umur Diva sekarang itu adalah Y, berarti umur Diva adalah 8 tahun. Ya, 8 ini. Sehingga jawabannya untuk yang nomor 18 ini adalah B. Nah, yang B. Ya, berikutnya untuk nomor 19. Nah, ini soal antonim ya dari kata surplus. Surplus itu bisa dikatakan atau sama halnya laba atau untung ya. Karena ini yang ditanyakan adalah antonim, maka antonim dari surplus adalah suatu kerugian. Jadi jawabannya untuk nomor 19 ini adalah yang C. Berikutnya untuk sinonim. Sinonim dari kata gita adalah titik. Gita ini sama dengan lagu ya, sehingga jawabannya untuk nomor 20 ini adalah B. Berikutnya nomor 21. Suatu persegi panjang memiliki panjang keliling 86 cm. Jika selisih panjang dan lebarnya adalah 7 cm, maka luas persegi panjang tersebut adalah titik-titik. Oke, di sini ada persegi panjang, kita tuliskan saja di sini. Ini persegi panjang. Ya, terus kemudian ini kelilingnya, ini misalkan P-nya, ini lebarnya, berarti keliling persegi panjang itu sama dengan 2 kali lebar atau 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Ya, terus kemudian kalau kita tuliskan, bisa kita tuliskan 2P tambah L itu sama dengan 86. Terus berikutnya P tambah L, berarti karena 2P tambah L sama dengan 86, berarti P tambah L nya sama dengan 43. Ini menjadi persamaan pertama. Persamaan keduanya, selisih panjang dan lebarnya adalah 7 cm, berarti P dikurang L sama dengan 7 cm. Sekarang kita eliminasi yaitu dengan cara kita tambahkan P tambah P 2P, P ditambah min L sama dengan 0 ya. Berarti 43 tambah 7 yaitu 50, sehingga P nya sama dengan 25.
Setelah P nya diketahui 25, maka kita masukkan ke persamaan yang atas ya. Jadi 25 ditambah berapa supaya 43, sehingga L nya ini didapatkan 18. Yang ditanyakan adalah luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu bisa kita tuliskan yaitu panjang dikali dengan lebar, sehingga didapatkan luas persegi panjangnya 25 ditambah 8 dikali 18, yaitu 450 cm persegi. Jadi jawabannya untuk nomor 20 ini adalah yang E. Untuk nomor 21, jika 5% dari X adalah 2,5, maka 200% dari X adalah titik. Kita misalkan ini 5% dari X adalah 2,5. 5% itu bisa kita tuliskan 0,05 ya, jadi 5% ini setara dengan 5 dibagi dengan 100, bisa ditulis juga 0,05 ya. 0,05 X sama dengan 2,5, sehingga X nya bisa kita tuliskan. Kalau untuk menentukan X ini 2,5 dibagi 0,5, bisa kita tuliskan 2,5 dibagi 0,05 ya. Kalau membagi soal seperti ini ya, bentuk seperti ini itu paling cepat dengan cara pembilang dan penyebut kita kali dengan 100. Yang atas kita kali dengan 100 didapatkan 250, yang bawah kita kali dengan 100 didapatkan 5, sehingga didapatkan 50. Jadi 2,5 dibagi 0,05 sama dengan 50. Berarti X nya 50. Nah, 200% dari X. Nah, di sini ada keterangan 200% dari X adalah berapa? Berarti ini 200% dari 50 yaitu 100. Sehingga jawabannya untuk yang nomor 22 ini adalah do. Itu ya. Terus berikutnya untuk nomor 23. Nah, ini ada soal cerita. Bang Togar membeli 10 pasang sepatu dengan harga 60.000 per pasang ya. Jadi ada beli 10 pasang ya, per pasangnya itu 60.000, berarti totalnya pembeliannya, harga belinya ini 600.000. 30% dari sepatu tersebut dijual dengan kerugian 20% ya. Kalau banyaknya sepatu ini 10, berarti 30% nya ini adalah 3 ya. Jadi 30% dari 10 ini 3, berarti gini, ada 3 pasang sepatu ini dijual dengan kerugian 20%. Terus dari sepatu tersebut dijual dengan kerugian 20% dan sisanya dijual dengan keuntungan 40%. Karena yang dijual rugi 20%, sisanya ini yaitu 7 ya, karena belinya 10 berarti 7 ini dijual dengan keuntungan ya. Kalau tadi ini rugi, sekarang keuntungan 40% ya. Maka Bang Togar mengalami titik-titik ya. Dari penjualan ini ya, maka Bang Togar ini untung atau rugi ya. Sekarang kita analisa. Harga beli sebuah sepatunya 60.000, terus rugi 20%, berarti harga jualnya itu 48.000 per sepatu ini. Jadi per sepatunya ini 48.000. Terus berikutnya untung 40%, berarti harga jualnya sepatu tersebut adalah 84.000. Ya, jadi 40% dari 60 yaitu 84.000. Mungkin untuk cara penghitungannya bisa dihitung sendiri ya ini ya. Jadi cara menghitungnya, berarti kita cari untungnya 40% dikali 60.000 yaitu 24.000, tinggal ditambahkan itu. Terus berikutnya harga total penjualan. Ini total penjualannya tadi sudah kita hitung yaitu 600.000. Berikutnya harga total pembeliannya. Oh, ini kebalik ini ya. Ini seharusnya total pembelian. Ini pembelian. Terus kemudian di sini adalah total penjualan. Oke.
berarti pembeliannya itu 600.000, penjualannya adalah 732.000. Dari sini berarti bisa dipastikan bahwa Bank Togar ini mengalami keuntungan. Jadi rugi ini salah, tidak kita pilih. Berarti kita menjawabnya C, D, dan E. Nah, sekarang kita lihat persentase keuntungan atau atau labanya ya. Jadi bisa kita tuliskan untungnya itu 732.000 dikurangi pembeliannya tadi 600.000. Jadi totalnya 132.000. Ini untungnya. Nah, 132.000 ini berapa persen dari 600? Berarti bisa kita tuliskan 132.000 dibagi 600 dikali dengan 100% ya. Jadi bisa dituliskan yaitu 22%. Dari sini Bank Togar mengalami keuntungan atau laba 22%. Jadi jawabannya adalah yang E. Berikutnya nomor 24. Nah, ini ada seseorang yang namanya Andin dan Aldebaran. Selisih uang Andin dan Aldebaran adalah 5 juta. Jika 10%, ini 10%, uang Aldebaran diberikan kepada Andin, maka jumlah uang mereka sama ya. Berapakah jumlah uang keduanya? Nah, ini ada misalkan ini Aldebarannya, ini Andinnya. ALD sama Andin. Oke, kita analisa. Di situ uang Aldebaran dikurangi Andin adalah 5 juta. Nah, terus kemudian kenapa kok nggak Andin dikurangi Aldebaran? Karena di sini ada keterangan ya, jika 10% uang Aldebaran berarti uang Aldebaran lebih banyak daripada uang Andin, maka Aldebaran dikurangi Andin, yaitu 5 juta. Berikutnya uang Aldebaran ya, dikurangi 10% ya, jadi uang Aldebaran ini dikurangi 10%, 10% dari uangnya Aldebaran ya, jadi dikurangi 10% uang Aldebaran itu sama dengan ya, karena di sini ada keterangan sama, berarti sama dengan uangnya Andin ditambah uangnya Aldebaran yang diberikan kepada Andin. Nah, dari sini berarti menjadi suatu persamaan ya ini ya. Terus berikutnya berarti 10% berarti uangnya Aldebaran dikurangi 20%. 20% ini dari 10 tambah 10 ya, ini pindah ruas jadi 20%, ini sama dengan uangnya Andin. Berarti bisa kita tuliskan uang Aldebaran dikurangi 20% uang Aldebaran, berarti 0,8 uangnya Aldebaran. Jadi di sini sebenarnya ada 1 dikurangi 20% sama dengan 0,8. Berikutnya uang Aldebaran dikurangi uangnya Andin sama dengan 5 juta. Padahal uangnya Andin sendiri ini itu sama dengan 0,8 uangnya Aldebaran. Ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kalau 1 dikurangi 20%, ini setara 1 itu sama dengan 100%. Ya, dikurangi 20% itu sama dengan 80%. 80% itu setara dengan 0,8. Ini. Ya, uangnya Andin sama dengan 0,8 uangnya Aldebaran. Uang Aldebaran dikurangi 0,8 uangnya Aldebaran itu sama dengan 0,2 uangnya Aldebaran sama dengan 5 juta ini. Sehingga didapatkan uangnya Aldebaran sama dengan 25 juta. 25 juta ini didapatkan dari 5 juta dibagi 0,2. Nah, kita hitung coba di sini. Ini 5 juta. Nah, seperti tadi cara menghitungnya dibagi 0,2. Kedua ruas dikali dengan 10. Nah, ini yang bawah ini dikali dengan 10 boleh ya. Yang atas nanti 50 juta, yang bawah 2. 50 juta dibagi 2 yaitu 25 juta ya. Kalau uang Aldebaran 25 juta, berarti uang Andinnya itu 20 juta. Ya, ini. Jadi
jumlah uang mereka adalah 45 juta. Nomor 25 yang B, sebuah pabrik merencanakan membuat dua jenis dompet, yaitu jenis A dan jenis B. Jika dompet yang diproduksi tersebut 4.000 unit dan jumlah dompet jenis A 4 kali jumlah dompet jenis B, berapakah banyaknya dompet jenis A yang diproduksi? Dompet A tambah dompet B 4.000 ya, 4.000. Terus kemudian dompet A sama dengan 4 kali dompet B. Ya, ini ada persamaannya. Berarti dari sini bisa kita tuliskan, karena dompet A ini bisa kita ubah menjadi 4 dompet B ya ke sana, sehingga bisa ditambahkan jadi 5 dompet B. 5 dompet B sama dengan 4.000, berarti dompet B-nya 800 ini. Nah, kalau dompet B-nya 800, yang ditanyakan tuh banyaknya dompet jenis A ya, sehingga bisa kita tuliskan 4.000 dikurangi 800 yaitu 3.200. Jadi jawabannya adalah yang E. 25 sudah, waktunya adalah nomor 26. Hasil dari 36 tambah 42 tambah 48 dan seterusnya sampai 120 adalah ini. Bisa juga dihitung secara manual, tapi agak lama ya. Ini bisa juga kalau mungkin teman-teman mempelajari barisan aritmatika atau deret aritmatika, ini merupakan suatu deret aritmatika, karena selisih antara suku satu dengan suku berikutnya itu sama. Ya, kalau deret aritmatika suku awal paling awal sendiri itu kita sebut dengan A. Ya, A itu suku awal. Sedangkan beda B itu kita sebut dengan beda. Ini beda, ini adalah selisih antara suku satu dengan suku berikutnya. Nah, selisihnya berapa? Ini 6. Oke, berikutnya. Nah, UN itu suku ke N. Kalau suku terakhirnya 120, berarti UN-nya ini 120. Ya, kita masukkan UN-nya 120 sama dengan A-nya 36. Terus kemudian N dikurang 1, B-nya 6. Berarti N-nya didapatkan 15. Oh, berarti banyaknya suku di sini ada 15. U1, ini U2, U3 sampai terakhir adalah U15. Berarti ada 15 suku. Oke, berikutnya SN atau bisa dikatakan jumlah seluruhnya ini kita sebut dengan SN. Rumusnya adalah A ditambah UN dikali N dibagi 2. Ya, ini bisa saya tuliskan di sini sebenarnya setengah N buka kurung A ditambah UN. Ya, ini sama. Terus kemudian setengah N-nya berapa? N-nya tadi 15. Terus kemudian A-nya berapa? 36. Nah, oke, ditambah UN-nya adalah 120. Ya, dari sini didapatkan ke sana berapa ini? 156 dikali dengan N-nya itu 15 dibagi dengan 2. Kalau kita kalikan yaitu 1170. Jadi jawabannya untuk yang nomor 26 adalah A. Soal nomor 27 ya, seorang pedagang menjual sebuah mobil Avanza seharga 100 juta. Ternyata pedagang tersebut mendapatkan untung 25%. Berapakah harga pembelian mobil Avanza tersebut? Ya, berarti harga jualnya ini 100 juta. Ya, karena dia untung berarti harga pembeliannya itu di bawah 100 juta. Ya, jadi ini jelas salah yang ini. Kalau pembeliannya 125 juta dia rugi, padahal di sini kan untung. Nah, pertanyaan adalah berapa harga pembelian mobil Avanza tersebut? Ingat, persentase untung ini diambil dari harga beli ya, bukan dari harga jual. Ya, diambil dari harga beli. Berarti gini, harga beli sama dengan harga jual dikurangi untung. Ya, harga beli sama dengan harga jual dikurangi untung. Untungnya itu 25% dari harga beli ya. Yang perlu diingat, ini harga beli bukan harga jual ya. Sehingga bisa kita tuliskan harga belinya sama dengan 100 juta dikurangi 25% itu setara dengan 0,25 ya, berarti bisa kita tuliskan, ini kita pindah row jadi penjumlahan. Harga beli ditambah 0,25 harga beli sama dengan 100 juta. Nah, harga belinya ini
Kata kita misalkan 1 ya, 1 HB. 1 ditambah 0,25 berarti 1,25 HB ya. Berarti harga belinya sama dengan 100 juta dibagi 1,25, ini setara dengan 80 juta. Jadi jawabannya ini adalah yang do. Nah, gitu.